Baik, alat bahan yang diperlukan adalah colostomy bag tentunya. Ini ada dua tipe ya, colostomy bag, tipe one piece dan two piece. Yang one piece ini ada yang sekali pakai langsung dibuang. Dia tidak punya salurannya di bawahnya, jadi kalau penuh langsung dibuang. Kemudian ini ada two piece, dia punya saluran di bawahnya, jadi kalau misalnya penuh dia bisa dibuang ke saluran ini. Digunakan juga klemnya seperti ini ya, klemnya. Kemudian tipe two piece. Two piece artinya dia dua bagian, ini nanti direkatkan seperti ini. Ya, ini bagian yang menempel pada pasien. Ini adalah bagnya. Jadi bagnya ini yang bisa diganti. Ini cukup lama bertahannya, bisa sampai 5 hari. Kemudian ada colostomy atau ostomy measure, mengukur berapa besar lubangnya sehingga nanti pada saat kita melakukan pemotongan di colostomy bag sesuai dengan ostomi, lubang ostominya, kita bisa tidak salah mengukur ya. Kemudian bengkok ada dalam satu bak instrumen ya, ada kasa yang kita gunakan, kalau mau menggunakan tisu juga tidak apa-apa. Kemudian ada dua pinset chirurgis, satu pinset chirurgis, satu pinset anatomis, dan gunting bengkok. Kenapa kita pakai gunting bengkok? Karena ini nanti untuk memotong si colostomy bag, dia kan membulat ya, jadi biar tidak tajam, mengurangi tajam. Ini sarung tangan bersih atau handscoon bersih saja. Kemudian kita menggunakan cairan pembersih sesuai indikasi. Kalau ada salep dan atau krim yang digunakan, misalnya pasiennya dengan iritasi sesuai indikasi dokter, bisa diberikan, atau cairan adhesif untuk mengurangi bekas-bekas plaster ya. Ini juga plaster untuk memperkuat saja, ini kasa biasa, dan kemudian gunting plaster kalau memang nanti dibutuhkan untuk menggunting plaster. Ini semua alat-alat dan bahannya. Satu lagi yang terakhir adalah pispot ya. Oke, kita sengaja letak di bawah karena ini adalah kotor. Baik, kalau tadi adik-adik sudah mempersiapkan alat, sekarang kita melakukan persiapan pada pasien. Nah, untuk melakukan persiapan pasien, yang harus kita lakukan adalah komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik, kita jangan lupa jelaskan prosedurnya, kemudian dikontrak sama pasien. Selamat pagi Ibu, saya Perawat Lydia. Hari ini saya dinas dari jam 8 sampai jam 2 nanti siang. Nah, kebetulan tadi teman saya yang lubang kantong colostomy Ibu, kantong BAB-nya sudah penuh, jadi kita ganti ya. Nah, tujuannya supaya tidak terjadi remes, nggak keluar BAB-nya ibunya juga jadi segar, kemudian nggak ada luka di bagian sisi-sisi di lubang colostomy-nya, lubang BAB-nya ya Bu ya. Oke, kemudian kita tutup sklerem, kita jaga privasi klien, kemudian tutup pintu, dan kita memposisikan pasien. Ibu, kita buka dulu bajunya. Oke, tangannya diangkat ke atas dulu sedikit Ibu. Kemudian kita buka bajunya. Oh iya, ternyata sudah penuh Ibu kantongnya. Kita lakukan penggantian sekarang ya Ibu ya. Oke, kita kemudian lanjut ke selanjutnya, kita lakukan mendekatkan di samping atau di sisi pasien yang dekat dengan stoma pasien. Ya, jangan lupa sebelum itu kita cuci tangan. Saya kebetulan sudah cuci tangan tadi. Kemudian kita pasang sarung tangan bersih. Ya. Sarung tangan bersih.
Kemudian kita pakaikan perlak dan pengawas pada pasien. Ibu, maaf, bantu saya angkat telepon sebentar. Iya, bagus. Dan kita dekatkan bengkok, bak instrumen tadi, ya, bak instrumen yang sudah diisi. Kemudian ostomy measure-nya, dan colostomy bag-nya. Oke. Nah, sekarang kita mau melakukan persiapannya. Kita lihat luka ostominya di dalam kantong. Nah, setelah itu kita lihat uh, jaringan kulit di sekitar stoma, bagaimana keadaannya. Lalu kita buka, Ibu kita buka ya perlahan. Kalau misalnya dilihat ada perlengketan atau bekas-bekas plaster, kita bisa bukanya menggunakan cairan adhesif untuk membuka ini pasien, untuk membuka kantong stomanya ya. Ya, kita lakukan perlahan. Jangan lupa langsung dilipat karena nanti takut tumpah. Ya. Langsung dilipat, kita buang ke dalam. Spot. Nah, jangan lupa setelah dibuka, kita perhatikan jaringan di sekitar stomanya. Bagaimana kondisi kulitnya, apakah ada iritasi atau tidak. Setelah itu, kita lakukan pembersihan. Kita bersihkan dulu menggunakan cairan ya ACL ya, atau cairan kalau di rumah kalau tidak ada gunakan cairan air hangat juga bisa. Ya. Nah, untuk prinsip pembersihannya kita lihat sambil kita bersihkan sambil kita lihat kondisinya. Nah, seperti ini dari luar ke dalam, dari yang bersih ke yang kotor. Nah, terakhir yang bagian dalamnya. Nah, kalau sudah bersih, kita keringkan dengan kasa kering. Pastikan kondisi stomanya kering, benar-benar kering ya, supaya nanti kita pasang itu tidak lepas lengketnya. Pastikan kembali bentuk stomanya, kemudian jahitannya di sekitar stoma, kemudian cairan yang keluar di stomanya kita perhatikan ya. Nah, kalau memang ada iritasi di sekitar kulit stoma, itu kita berikan salep atau sesuai indikasi dari dokter ya. Oke. Kalau ini kita kasihkan salepnya. Kemudian kita oles tipis saja. Tipis saja. Oke. Nah, baru kita melakukan pengukuran menggunakan colostomy measure atau pengukur colostomy. Kita ukur di 45 cm ini terlalu rapat. Kita sisakan sedikit supaya tidak mengganggu atau melukai lubang ostominya. Ini ada diameternya 50 mili, jadi masih ada sekitar sisanya 0,3 sampai 0,5 mili ya. 5 cm. Kemudian kita ke
colostomy bag-nya. Jadi colostomy bag-nya kita sesuaikan. Kebetulan di colostomy bag-nya sudah ada ukurannya, jadi kita tinggal sesuaikan yang 50 mili. 50 mili kita sesuaikan, kemudian kita gunting menggunakan gunting bengkok seperti ini untuk mempermudah pengguntingan, jadi tidak nanti pada saat kita menggunting dia tidak gerigi sesuai dengan melingkar ya. Ya, kita gunting. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita rapikan di samping-sampingnya supaya nanti tidak menusuk-menusuk dan menimbulkan perlukaan pada ostomi. Sudah? Kalau sudah, kita langsung buka. Nanti sudah kita pastikan benar-benar kering, langsung tempel. Pastikan di dalam kantung ini tidak ada udara. Kita tempel, tidak ada lubang di sekitar. Nah, seperti ini. Pastikan tidak ada lubang ya di sekitar ostominya. Supaya tidak bocor, tidak keluar. Oke? Sudah selesai. Kita pastikan pelekatannya kembali. Oke, udah bagus pelekatannya. Nah, untuk memasang colostomy bag, kita harus memperhatikan aktivitas dari pasiennya. Kalau aktivitas pasiennya sudah dapat beraktivitas penuh, kita posisikan kantong stomanya ke bawah, mengikuti gravitasi, jadi sejajar dengan kaki. Tapi kalau pasiennya lebih banyak berbaring atau duduk dibandingkan aktivitas, bentuknya seperti, kita buat dia seperti ini, ya, agak miring. Tapi kalau pasiennya tidak sadar atau memang tidak punya kemampuan untuk bergerak, kita buat dia posisi seperti ini. Karena dia umumnya baring ya, jadi mengikuti gaya gravitasi, itu biasanya akan ke bawah kantungnya. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kita bereskan alat-alatnya, buka sarung tangan. Kemudian kita rapikan pasiennya, jangan lupa. Ibu, sambil kita terminasi sama pasiennya ya. Ibu, saya sudah selesai melakukan perawatan BAB Ibu. Ibu sudah bisa istirahat. Tadi juga keluarganya sudah melihat. Mudah-mudahan nanti beberapa kali melihat lagi dan membantu saya melakukan penggantian kantong. Pada saat Ibu pulang nanti Ibu bisa dibantu melakukan perawatan di rumah ya Bu ya. Oke, silakan istirahat. Saya permisi dulu. Baik, kalau tadi adik-adik sudah selesai melakukan perawatan kolostomi pada pasien, sudah selesai cuci tangan, jangan lupa untuk pendokumentasian. Nah, catat respon pasien selama melakukan tindakan tadi dan setelah kita melakukan tindakan tadi. Ya, bagaimana dia merespon, apakah dia meringis, atau dia merasa menahan sakit, atau hanya santai saja. Kemudian, jangan lupa observasi karakteristik dari stomanya, bentuk stomanya tadi seperti apa yang sudah kita lihat, kemudian area kulit sekitar stoma, dan cairan stomanya. Untuk cairan kita lihat juga karakteristiknya seperti apa. Bentuknya, kemudian jumlahnya, kemudian banyak atau tidaknya. Dokumentasikan di catatan perawat. Jangan lupa tulis tanggal hari ini melakukannya, jam melakukan, dan perawat yang melakukannya. Tanda tangan, dan lanjutkan tindakan selanjutnya. Adik-adik boleh mendemonstrasikan ulang lagi di rumah menggunakan alat seadanya.
karena kita juga belum bisa untuk ke kampus, ke laboratorium terkait dengan COVID, silahkan adik-adik melihat video, mempelajarinya, dan mempraktekkan di rumah. Nanti kalau insya Allah COVID sudah berakhir, kita lakukan perawatan di praktek di laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.